Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Zikria Risa Anggraini dengan NIM 2012-5-2004. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kimia organik mengenai protein dan asam amino. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah kimia organik atas nama Bapak Hadi Baruhakam Sidik. Baik, saya akan memulai presentasinya. Pada presentasi ini saya akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi. Yang kedua, klasifikasi. Yang ketiga, reaksi asam amino. Dan yang keempat, enzim. Pengantar pada presentasi ini, protein dijumpai dalam organisme hidup. Protein terdiri dari beraneka jenis dan fungsi biologi, keratin kulit dan kuku. Aneka enzim dalam tubuh termasuk dalam golongan protein. Protein adalah poliamida yang tersusun dalam rantai asam amino. Hidrolisis protein menghasilkan asam-asam amino. Selanjutnya saya akan mempresentasikan pokok pertama dalam presentasi ini, yakni definisi. Definisi di sini mencakup pengertian, struktur, dan juga kandungan dalam protein maupun asam amino. Apa sih pengertian asam amino dan protein itu? Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, asam amino. Asam amino adalah asam alfa aminokarboksilat. Struktur asam amino mengandung gugus karboksil, amino, hidrogen, dan alkil. Variasi asam amino tergantung dari jenis gugus R-nya. Asam amino mengandung gugus amino dengan struktur NH2 dan mengandung karboksilat dengan struktur COOH. Kemudian lanjut pengertian protein. Protein merupakan molekul yang sangat vital untuk organisme yang terdapat di semua sel. Struktur dan fungsi asam protein ditentukan oleh kombinasi jumlah dan urutan asam amino. Kemudian lanjut pada kandungan asam amino dan protein. Asam amino mengandung gugus amino dengan struktur NH2 dan mengandung karboksilat dengan struktur COOH. Asam amino juga mengandung suatu gugus amino yang berada dalam bentuk kation amonium dan gugus karboksil yang berada dalam bentuk anion karboksilat. Sehingga asam amino mengandung gugus yang bersifat basa dan gugus yang bersifat asam dalam molekul yang sama. Kemudian kandungan pada protein. Protein ini terdiri dari sejumlah asam amino. Jadi, kandungan-kandungan yang terdapat dalam asam amino juga terdapat pada protein. Lanjut pada pokok yang kedua, yakni klasifikasi. Klasifikasi di sini dibedakan berdasarkan tugas, fungsi, dan sifat biologinya. Yang pertama, klasifikasi asam amino. Asam amino berdasarkan fungsi biologisnya diklasifikasi menjadi 2, yakni asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial yaitu asam amino yang hanya diperoleh dari makanan yang dikonsumsi, karena asam amino jenis ini tidak dapat disintesis dalam tubuh. Asam amino esensial ini merupakan asam amino yang diperlukan untuk sintesis protein dan tidak disintesis sendiri oleh organisme itu, tetapi harus terdapat dalam makanannya. Beberapa contoh asam amino esensial yakni arginina, histidina, isoleucina, lisina. Dan lanjut yang kedua, yakni asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial yaitu asam amino yang diperoleh dari makanan juga dapat disintesis dalam tubuh sendiri. Lain halnya dengan asam amino
esensial. Asam amino non esensial ini dapat disintesis dalam tubuh sendiri, sedangkan asam amino esensial tidak dapat disintesis dalam tubuh. Dan yang selanjutnya klasifikasi protein. Yang tadi klasifikasi asam amino, dan sekarang lanjut pada klasifikasi protein. Protein dalam tubuh dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsinya. Yang pertama protein serat, yang kedua protein globular, dan yang ketiga protein konjugasi. Lanjut sekarang pada pokok yang ketiga, yakni reaksi-reaksi asam amino. Yang pertama reaksi keamfoteran asam amino. Dalam larutan basa, asam amino akan bersifat asam yang akan memberikan proton sehingga akan menghasilkan suatu anion. Kemudian reaksi asilasi. Reaksi asilasi ini merupakan reaksi antara asam amino dengan halida asam atau anhidrida asam asetat dengan asam amino. Reaksi ini akan membentuk senyawa amida. Dan yang terakhir adalah reaksi dengan ninhidrina. Reaksi asam amino dengan ninhidrina digunakan sebagai uji bercek senyawa asam amino pada kertas kromatiografi. Kita lanjutkan pada pokok yang terakhir, yakni pokok yang keempat dalam presentasi ini, yakni enzim. Enzim di sini mencakup segala sesuatu yang membahas tentang enzim. Yang pertama, definisi. Enzim suatu protein besar yang merupakan suatu senyawa yang bertindak sebagai katalis dalam reaksi biologi. Enzim merupakan katalis yang lebih efisien daripada kebanyakan katalis laboratorium atau industri. Kemudian cara kerja enzim. Enzim bekerja menurunkan energi aktivasi reaksi sehingga akan mempercepat terjadinya reaksi. Enzim bekerja secara spesifik. Satu jenis enzim hanya akan bekerja pada substrat tertentu saja. Selanjutnya yakni klasifikasi enzim. Enzim diklasifikasikan dalam 6 kategori berdasarkan jenis reaksi yang dikatalisasinya. Yang pertama, oksidoreduktase, yang mana enzim ini bekerja pada reaksi oksidasi dan reduksi. Yang kedua, transferase. Transferase ini adalah enzim yang bekerja pada proses perpindahan suatu gugus pada satu substrat ke yang lainnya. Kemudian yang ketiga, hidrolase, yakni enzim yang bekerja pada reaksi hidrolisis amida, ester, dan substrat sejenis. Kemudian liase. Liase ini merupakan enzim yang bekerja pada reaksi eliminasi dan adisi molekul kecil seperti H2O terhadap substrat. Kemudian yang nomor 5, isomerase. Merupakan enzim yang bekerja mengkatalis reaksi isomerisasi. Contohnya seperti epimerase yang mengkatalis reaksi pada pusat kiral. Dan yang terakhir yakni ligase. Ligase ini merupakan enzim yang mengkatalis ikatan antar dua molekul dan bersamaan dengan hidrolisis ATP. Contohnya karboksilase yang bekerja pada adisi CO2 dan sintetase yang bekerja pada pembentukan senyawa baru. Kemudian lanjut pada cara penamaan enzim. Penamaan suatu enzim umumnya memakai akhiran ase. Misalnya, suatu polimerase adalah enzim yang mengkatalisis suatu reaksi polimerisasi. Kemudian lanjut pada ulasan enzim. Untuk aktivitas biologis, beberapa enzim memerlukan gugus-gugus prostetik atau kofaktor. Kofaktor merupakan bagian non-protein dari enzim tersebut yang dapat berupa gugus anorganik seperti
ZN2+. Gugus prostetik organik disebut sebagai koenzim. Jika suatu organisme tidak dapat mensintesis suatu kofaktor yang diperlukan, maka kofaktor itu harus terdapat dalam makanan dalam jumlah kecil. Baik, cukup sampai di sini presentasi dari saya mengenai protein dan asam amino. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.